Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Stefan Markopolo, mahasiswa keperawatan dari Universitas Kristen Gede Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil dengan tema yaitu pantangan apa saja dan juga anjuran kegiatan pada ibu hamil. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa bisa ada pantangan atau ada anjuran-anjuran yang diberikan kepada ibu hamil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masa kehamilan itu adalah momen yang sangat membahagiakan bagi setiap orang tua, yaitu pada ibu dan juga ayah. Namun di balik kebahagiaan itu tentu ada tanggung jawab besar yang perlu dipikul. Nah, ibu hamil harus berteliti dalam memilih makanan karena tidak semua makanan itu aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Selain itu, pada masa kehamilan juga banyak tantangan yang perlu ditaati atau yang dilakukan seperti itu ya. Sebab jika tidak, bukan hanya ibu hamil sendiri yang bisa terkena dampak buruknya, tetapi juga janin yang tengah tumbuh dan berkembang di dalam kandungan. Nah, pantangannya ini tidak hanya berupa makanan saja ya, jadi bisa tindakan kebiasaan atau habit atau behavior dari si ibu hamil. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan positif yang boleh atau bahkan justru direkomendasikan kepada ibu yang tengah hamil supaya dapat meningkatkan relaksasi, kemudian juga menjaga tumbuh kembang janin dan juga meningkatkan pikiran positif, dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa didapat. Nah, langsung saja kita lihat bersama teman-teman hal apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil atau tantangan apa saja ya yang biasanya tidak boleh. Nah, yang pertama itu adalah merokok, teman-teman ya. Jadi kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan bayi itu dapat terlahir dengan berat badan yang rendah dan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan pada bayi, misalnya seperti infeksi pada janin, UGR, kemudian juga masalah tumbuh kembang. Nah, selain masalah pada janinnya, tentu saja kalau merokok itu akan berdampak buruk kepada ibu hamil, ibunya sendiri ya, karena merokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernafasan. Kemudian juga yang kedua yaitu mengkonsumsi alkohol. Konsumsi minuman beralkohol pada saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi mengalami sindrom alkohol janin atau bahasa Inggrisnya fetal alcohol syndrome. Bayi yang mengalami sindrom ini biasanya memiliki berat badan lahir yang rendah, memiliki gangguan perilaku, dan juga tumbuh kembangnya akan terhambat. Kemudian pantangan apa lagi? Pantangan selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan mentah atau yang tidak matang. Nah, contohnya makanan mentah yang atau tidak matang ini apa saja? Bisa sushi contohnya. Sushi itu daging ikan yang mentah ya, dimakan mentah-mentah. Kemudian bisa juga daging olahan, misalnya daging steak ya. Daging steak kita makannya dengan tingkat kematangan yang rendah. Kalau dalam makan steak, kita tahu teman-teman ya, makan steak itu ada tingkat kematangannya, ada yang setengah matang atau rare gitu ya istilahnya. Kemudian ada yang sampai tingkat kematangannya paling matang gitu, atau well done. Nah, kalau ibu hamil diusahakan jangan memakan daging yang masih mentah atau baru dimasak sebentar seperti itu, setengah matang tidak juga boleh ya teman-teman. Kemudian selanjutnya makanan apa lagi? Contohnya telur setengah matang. Nah, telur setengah matang itu juga tidak boleh. Sebaiknya telurnya itu diapain? Ya direbus atau digoreng atau dikukus. Intinya yaitu telurnya dalam kondisi matang atau siap makan gitu ya, sehingga dapat membunuh bakteri listeria atau salmonella. Karena kalau di makanan-makanan atau daging yang belum matang itu biasanya ada salmonella, ada toxoplasmosis,
pada label kemasan. Nah, susu yang tidak dipasteurisasi akan mengandung bakteri yang dapat menyebabkan keguguran atau mengancam nyawa ibu dan janin. Jadi sebaiknya hamil mengkonsumsi susu yang sudah dipasteurisasi atau istilahnya dipanaskan, tapi beda lagi sama sterilisasi teman-teman ya. Kalau sterilisasi itu susunya itu dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, tapi kalau dipasteurisasi ini susunya itu hanya dipanaskan ya misalnya dengan kompor hanya sebentar gitu. Nah, itu bagus untuk ibu hamil seperti itu, karena kalau misalnya susu terlalu tinggi suhunya pada saat dipanaskan itu juga dapat membunuh bakteri baik teman-temannya. Jadi tidak dianjurkan juga ya kalau susu itu terlalu dipanaskan seperti itu. Nah, selanjutnya makanan atau apalagi yang tidak boleh dilakukan, yaitu berendam di air panas, di bathtub ya, atau di sauna. Nah, kenapa ibu hamil tidak boleh berendam di bathtub dengan air panas atau sauna gitu ya? Karena hal ini dapat berpotensi menyebabkan overheating atau panas berlebih ya. Suhu tubuh terlalu panas sehingga menyebabkan dehidrasi dan juga pingsan, dan juga kalau suhu tubuh panas otomatis tubuh itu akan berkeringat ya, kamu disebabkan suhu di sekitarnya itu akan berkeringat sehingga akan mengeluarkan cairan lagi, mengeluarkan cairan berlebihan seperti itu ya, dehidrasi. Nah, jadi kalau misalnya ibu hamil ingin tetap berendam di air panas bagaimana? Nah, ibu hamil dapat mengatur suhu airnya tidak lebih dari 32 derajat atau sesuai dengan suhu tubuh ya. Jadi jangan yang panas banget, jangan sampai di atas 80 derajat atau 70 derajat gitu ya, 70 derajat ke atas itu tidak boleh. Nah, kemudian dibatasi juga ya berendamnya itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja, jangan lebih daripada itu, karena kalau tidak akan menyebabkan dehidrasi atau overheating ya, badannya terlalu panas. Kemudian memiliki berat badan berlebih atau kegemukan ya istilah lainnya. Kelebihan berat badan saat hamil dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi berarti ya, kemudian diabetes gestasional dan juga obesitas pada anak atau pada janin. Oleh karena itu, ibu hamil harus mengatur asupan kalori harian yang dikonsumsi. Nah, selain ibu hamil menjaga asupan makanannya pada saat hamil, jangan lupa sebelum hamil pun ibu atau wanita yang ingin hamil begitu direncanakan juga, jadi dicek kesehatannya, kemudian disiapkan juga apa saja sih misalnya asupan makanan atau vitamin yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil, dan juga sebelum hamil ya dipersiapkan juga berat badannya idealnya ya kan, supaya nanti pada saat hamil jangan terlalu gemuk atau jangan terlalu kurus juga tidak terlalu baik teman-temannya, juga akan membawa dampak negatif kepada janinnya seperti itu. Kemudian kurang tidur atau kurang istirahat, nah hal ini dapat meningkatkan resiko hipertensi ya, karena ibunya stres. Bisa juga tadi sama diabetes gestasional, preeklamsia, kemudian postpartum depression karena kurang tidur gitu. Ibu hamil dianjurkan berolahraga secara rutin dan juga menetapkan jadwal tidur secara teratur. Jadwal tidurnya ini bisa diatur 7 sampai 8 jam atau 7 sampai 9 jam ya teman-teman. Dan juga menciptakan suasana kamar atau lingkungan kamar yang nyaman dan juga mengelola stres. Nah, selanjutnya ibu hamil tidak boleh mengurus hewan peliharaan, terutama dalam membersihkan kandangnya teman-teman. Jadi membersihkan kandang hewan itu atau kotak kotoran gitu ya, tempat hewan biasanya membuang kotoran di pasir gitu, misalnya kalau ada kotak isinya pasir buat hewan buang air ke sana, jangan suruh ibu hamilnya yang bersihin, teman-temannya salah. Justru kalau misalnya ibunya
ibunya lagi hamil atau istrinya lagi hamil, ya bapaknya atau suaminya, berarti ya suaminya itu membantu istrinya gitu ya. Jadi pekerjaannya dioper dulu nih ke suaminya untuk membersihkan kandang hewannya. Karena kalau di dalam kandang hewan itu kan ada mikroba ya, ada kotoran hewan juga, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Nah, contohnya infeksi bakteri toksoplasma. Nah, kalau terinfeksi dari toksoplasma ini bisa mengalami komplikasi kehamilan, luka keguguran, atau bahkan kematian janin di dalam rahim. Jadi kepada bapak-bapak atau para suami, jangan lupa ya dibantu istrinya atau ibunya, ibu yang hamil. Nah, kemudian hal yang boleh dilakukan atau bahkan dianjurkan untuk dilakukan, yaitu melakukan posisi tidur miring ya, jadi miring ke kiri dianjurkan, karena posisi tersebut dapat meningkatkan aliran darah dan nutrisi kepada janin dalam kandungan. Nah, ibu hamil juga bisa berlutut ke arah depan dan juga diselipkan bantal di antara dua kaki supaya lebih nyaman. Kemudian jangan lupa memperbanyak konsumsi cairan ya. Menurut American Pregnancy Association, ibu hamil perlu memperbanyak konsumsi cairan karena pada saat hamil tubuh ibu akan membutuhkan lebih cairan untuk mendukung peningkatan volume darah ibu dan juga janin ya. Karena pada saat hamil ibu itu akan mengalami tambahan volume darah ya. Kekurangan cairan dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi sehingga ibu hamil mudah terkena sembelit dan juga kelelahan. Nah, saya juga punya kenalan ibu hamil ya. Beliau itu jarang sih, konsumsi cairannya itu sedikit, sehingga waktu bulan lalu kalau nggak salah, pada saat diperiksa ke dokter, dokter bilang air ketubannya terlalu sedikit gitu ya, jadi bisa mempengaruhi juga konsumsi cairan ini kepada jumlah air ketuban gitu ya. Jadi si dokternya ini akhirnya memberitahu si ibu ini kalau lagi hamil diperbanyak konsumsi cairannya, minum airnya gitu ya, karena akan mengaruh juga kepada air ketubannya gitu. Nah, selanjutnya ibu hamil juga harus menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena dari studi dari obstetrik ginekologi, ibu hamil itu mengalami infeksi pada gusi dapat mengeluarkan infeksi pada janin melalui peredaran darah pada plasenta. Nah, untuk mencegahnya, maka ibu hamil perlu menjaga kebersihan gigi dengan cara menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari ya, jelas itu dari pagi dan juga malam sebelum tidur dengan sikat gigi yang lembut. Kemudian gunakan obat kumur yang tidak mengandung alkohol 2 kali ya setelah menggosok gigi, pagi dan malam juga. Nah, kemudian hal yang boleh atau sedikit dilakukan selanjutnya, yaitu tetap rutin berolahraga. Nah, kalau untuk ibu hamil setidaknya dilakukan olahraga itu 30 menit lah dalam seminggu. Jadi 30 menit berarti bisa dibagi dalam seminggu, berarti kurang lebih sehari itu 4 menit, berarti ya 4 menit maka YouTube 4 sampai 5 menit. Nah, diusahakan itu 5 menit sudah sangat-sangat minimal sekali ya teman-temannya kalau dalam sehari. Jadi ibu hamil itu diusahakan bisa lebih daripada itu gitu, lebih baik lebih banyak atau lebih tinggi waktunya, intensitasnya lebih baik gitu. Kemudian juga pertahankan suasana pikiran positif. Nah, caranya bagaimana? Bisa melakukan hobi seperti menggambar, melukis, mungkin ada ibu hamil yang suka bermain musik gitu ya, bernyanyi, nonton film atau Netflix atau bioskop gitu ya, bisa juga mendengarkan musik, bisa juga membaca buku, atau mungkin misalnya sering gambar gitu ya, bisa ya, dan lain sebagainya. Dan juga yang penting adalah membaca buku tentang
Nah, hal ini sering dilewatkan atau tidak dilakukan oleh ibu hamil sebenarnya. Jadi kalau dalam masa kehamilan itu jadi ibu itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Yang jadi ibu itu adalah pekerjaan yang berat ya, dan juga mulia gitu ya. Jadi wajar aja kalau ibu hamil itu nggak usah khawatir tentang masa kehamilan sampai melahirkannya, dan juga nanti bagaimana cara mengasuh anaknya ya kan, dari bayi sampai nanti gitu ya, sampai besar. Jadi penting bagi ibu hamil untuk membaca buku tentang kehamilan dan juga parenting untuk menambah wawasan dan persiapan diri untuk menjadi seorang ibu setelah melahirkan. Nah, bagaimana kalau misalnya si ibunya ini ternyata tidak terbiasa membaca atau udah baca dikit udah ngantuk gitu ya, udah bosan baca buku ya kan, ada beberapa orang seperti itu. Nah, ibu hamil bisa kita rekomendasikan itu mendengarkan podcast, contohnya podcast atau video yang ada di YouTube mengenai tadi ya, kawasan kehamilan dan juga parenting di YouTube gitu ya. Karena kan di YouTube itu banyak ya channel YouTube atau kanal YouTube yang membahas tentang ini ya, tentang seputar kehamilan atau parenting gitu ya. Itu udah banyak sekali tersebar di YouTube, bisa dicari, bisa didengarkan juga ya melalui podcast. Kemudian ibu hamil tuh juga berpartisipasi dalam kelas ya, kelas online bisa ya, kelas online untuk ibu hamil, atau misalnya ada komunitas yang mengadakan kelas gitu ya secara offline atau online gitu. Nah, ibu hamil boleh ikut untuk menambah wawasan dan juga bersosialisasi dengan ibu hamil lainnya, bisa saling berbagi tips ya teman-teman. Kemudian jangan lupa rutin untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan atau ke dokter ya. Jadi kalau ibu hamil usahakan setiap bulan itu diperiksakan ke vaskes ya, atau ke dokter perawat. Karena apa? Untuk mengetahui kondisi diri sendiri, kesehatan diri sendiri, dan juga tumbuh kembang janinnya. Nanti tenaga medis akan mengidentifikasi dan melakukan pencegahan jika diperlukan, dan juga dapat membantu mendeteksi sejak dini kalau misalnya ada kelainan selama hamil hingga tanda janin yang tidak berkembang. Jadi kalau teman-teman misalnya ada tahu istilah hamil anggur gitu ya, jadi si ibu ini perutnya besar gitu ya, perutnya besar, kiranya hamil, makanya pas diperiksa ke dokter gitu ya di akhir-akhir ternyata isinya bukan janin, tapi bisa saja isinya tumor gitu ya, bisa tumor atau misalnya ada jadinya, tapi ternyata jadinya itu sudah meninggal ya, sudah meninggal tapi masih dalam rahim gitu ya. Banyak kejadian seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ibu hamil ya diusahakan setidaknya sebulan sekali lah diperiksakan kandungannya gitu ya. Kemudian juga cukupi waktu istirahat dan juga tidur. Pastikan tidur tadi ya 7-8 jam untuk meningkatkan imun dan juga menambah energi. Kemudian bisa juga memberikan aromaterapi supaya rileks tubuhnya, menyalakan musik yang tenang. Kemudian minum susu sebelum tidur. Nah, minum susu sebelum tidur ini merupakan kebiasaan baik ya teman-teman untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kualitas tidur, menambah asupan nutrisi untuk janin dan sebagainya. Saya dulu waktu kecil juga waktu SD gitu ya, waktu TK, sebelum tidur biasanya kasih minum susu